Smart Listener, ini adalah sebuah lagu lama ya, yang berjudul Using Things and Loving People from B.J. Thomas ya. Using things and loving people this way it's got to be. Nah, lagunya sangat ringan sekali nada-nadanya ya, Smart Listener ya. Namun pesan yang ada di dalamnya sangat bermakna banget. Kita sambung kembali perbincangannya dalam Smart Happiness ya. Nah, kita sambung obrolan kita berkaitan dengan love people, use things ya. Bicara tentang mencintai orang atau mencintai sesama kita begitu ya. Tadi Pak Arfan sudah mengatakan kalau mempergunakan sesuatu atau use things atau cintai sesuatu, cintai barang, itu akan membuat kita menjadi greedy. Tadi saya sempat bertanya kepada Anda yang ada di Instagram, di sosial media, dan kemudian juga dimanapun. Cara menjawabnya untuk kesempatan pagi hari ini, Anda menjawab di ini ya, menjawabnya di Instagram ya, ke @radiosmartfm959. Apa yang akan Anda lakukan sebagai bentuk kecintaan Anda kepada sesama? Ya, cara menjawabnya ketik SH, kemudian spasi nama, spasi usia, spasi kota, dan mention ke @radiosmartfm959. Kita sambung ya. Saya masih bersama-sama dengan Pak Arfan yang ada di studio. Smart Listener masih ada di studio ya, Pak Arfan ya. Sip. Nah, oke. Pak Arfan, kalau tadi Bapak mengatakan kalau mencintai orang itu kan kita dituntut untuk berbagi dan kita bisa kehilangan sesuatu. Ya memang itu ininya apa namanya? Itu adalah indikasi cinta. Indikasi cinta. Betul. Ya. Tapi sebenarnya mungkin ujungnya sebenarnya bukan kehilangan kali ya, karena kan itu yang kita bagikan itu adalah karena kita ingin ada kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang kita cintai juga. Betul. Sesungguhnya gitu kan makna terdalamnya. Nah, tadi Bapak mengatakan tuh bahwa yang namanya mencintai itu bukan saling mengontrol, tapi saling percaya. Betul. Nah, kalau di kantor, kalau nggak dikontrol nggak ada yang kerja tuh Pak. Ya, berarti leadernya gagal gitu ya. Gitu ya. Leadernya gagal menanamkan saling percaya dan komitmen itu kepada anak buahnya gitu. Saya berarti termasuk yang gagal. Iya. Ya. Pendekatannya ya harus dikontrol terus ya gitu. Itu kan berarti kan dia tidak punya kesadaran kan. Apa yang terjadi ketika kita tidak ada di dekat mereka kan? Iya kan, dia kan seperti pepatah, ketika kucing pergi maka tikus-tikus berpesta kan begitu. Betul. Berarti kita bukan manusia kan? Berarti pada saat saya sih masih manusia Pak, masih napak ini. Masih napak. Ya berarti kita kucing gitu maksudnya ya. Ini sama halnya dengan kayak misalkan kalau di lampu merah ya nggak ada polisi kita mau Betul kan, berarti tidak ada kesadaran kan, berarti kita harus selalu main petak umpet kan sebetulnya kan dalam hidup ini kan. Itu Mbak Ola. Nah, bagaimana itu kan idealnya ya Pak ya? Iya. Bapak kan sebagai motivator enak loh ngomongnya loh. Iya kan? Gak tahu aja apa yang terjadi ya. Iya. Nah, bagaimana maksudnya supaya itu rumus tadi bisa kita praktekin. Iya. Supaya perbincangan pagi ini dan perbincangan Smart Happiness itu tidak menjadi sebuah teori gitu ya. Betul ya. Tapi kemudian sebuah rumus yang mudah kita aplikasikan. Ya, terima kasih Mbak Ola. Jadi ini seperti yang ada di lagunya B.J. Thomas ini sebenarnya ini lagu bagus sekali ya. Ini kan tadi suara anak-anak itu di awal itu ya, dia bilang using things and loving people, that's the way it's got to be gitu ya. Itu kan suara anak kecil gitu yang nyanyi ya. Ini menunjukkan ini sesungguhnya adalah etika yang harus ditanamkan sejak kita masih kecil gitu. Jadi kalau Anda punya anak-anak itu harus diajarkan ini bagaimana mereka bisa mencintai orang dan menggunakan barang gitu. Karena dia bilang begini, using things and loving people brings you happiness, I found. Kalau kita mencintai mencintai orang dan menggunakan benda, itu memberikan kebahagiaan yang aku temukan. Tapi kalau using things, kalau not the other way around, dia bilang gitu. Jadi jangan dibalik. Cause loving things and using people only leads to misery. Kalau kita mencintai barang dan menggunakan orang, itu hanya menghasilkan kesengsaraan gitu. Kenapa? Karena nomor satu tadi ya, kan yang sudah kita bahaskan adalah kalau kita, ini soal benda dulu ya. Apa yang terjadi ketika kita mencintai benda? Gitu ya, kita akan menjadi orang yang serakah, kita akan menjadi orang yang pelit, kita tidak suka berbagi ketika kita mencintai benda, bukan menggunakan benda. Dan kita mempunyai benda yang tidak berguna gitu. Ya kita simpan di lemari kita itu baju-baju yang tidak berguna. Taunya tidak berguna apa? Setahun udah nggak kita pakai, masih kita simpan di dalam lemari gitu. Kenapa? Karena kita mencintai benda gitu.
Padahal sesungguhnya alangkah indahnya kalau baju itu dipakai oleh orang lain. Berguna tuh. Berguna, bayangkan ya. Saya pernah tuh punya jas gitu, yang bagi saya sudah tidak berguna gitu. Ya, kemudian saya terharu sekali ketika saya memberikan kepada seseorang dan kemudian nggak lama orang itu mengirimkan foto. Ya, dia menggunakan jas itu untuk pesta pernikahannya. Bayangkan itu, jas yang udah saya nggak pakai, dia pakai untuk pesta pernikahannya. Dan kemanapun dia bawa jas itu gitu. Oke, Pak Arfan ada barang lagi yang mau dipakai? Ini handphone ini saya kan masih saya pakai ini. Masih dipakai? Ya. Ada nggak yang nggak dipakai? Nah, nanti kita ngomong setelah ini ya. Iya. Kali-kali bisa ada yang kita pakai gitu Nah, kan? itu, jadi benda itu tidak akan berguna kalau tidak digunakan gitu. Karena benda itu memang diciptakan untuk digunakan. Ketika kita mencintai benda, akhirnya kita tidak menggunakan benda. Oke. Karena kita simpen malah. Oke. Dan kita tidak berbagi. Maka kita sesungguhnya sudah menyalahi aturan main di dunia ini gitu. Gitu ya. Oke. Jadi mari kita lihat sekarang apa benda yang saat ini tidak kita gunakan gitu. Mobil misalnya banyak banget. Iya, ada orang yang Di punya mobil garasi cuma ada buat di 10 garasi. gitu. Betul ya. Mobil itu diciptakan untuk dikendarai. Beda ya, beda dengan lukisan ya. Kalau lukisan diciptakan untuk dipandang. Jangan dibalik, itu berarti sudah menyalahi fitrahnya gitu. Iya. Ada orang yang mobil cuma ditaruh di garasi, tidak digunakan, tidak diapa-apain, berarti itu sudah menyalahi fitrahnya. Itu menganggap mobil seperti lukisan gitu. Ya. Ibaratnya juga misalnya saya beli treadmill gitu ya, di rumah saya punya treadmill tapi nggak pernah dipakai itu. Iya. Ya itu treadmill itu bukan pajangan gitu. Iya. Kalau nggak dipakai ya kasih orang gitu. Iya. Kalau gitu otak juga begitu dong. Iya. Bener nggak? Fitrahnya otak itu Dipakai, dikasih ya, sama untuk kita dipakai. untuk dipakai gitu Nah. ya. Jadi kalau nggak dipakai Ya, kasih orang yang lebih membutuhkan gitu. Ya. Iya juga ya. Nah, Iya. itu sebenarnya rumus dalam hidup tuh itu. Itu yang berkaitan dengan benda. Nah, sekarang yang juga berkaitan dengan orang sekarang. Ya, orang itu rumusnya adalah dicintai. Gitu. Nah, sekarang masih banyak orang yang hanya digunakan gitu. Ya, itu menyalahi fitrahnya gitu. Dan itu menganggap orang itu hanya semata-mata benda gitu kan. Seringkali kita pernah nggak kita memperlakukan orang seperti benda dalam pengertian ketika sudah tidak dibutuhkan, kita udah nggak pernah kontak lagi. Kita udah hilangkan dia, kita udah singkirkan dia dari kehidupan kita. Dari list kontak telepon kita. Pernah nggak melakukan itu? Pernah. Nah, berarti kita menganggap orang itu benda. Iya. Ketika dia sudah tidak bisa melayani kita, Oke. dia dibuang. Itu gambarannya ya. Itu gambarannya. Saya udah nggak perlu orang ini lagi, udah selesai hubungan saya, hubungan pekerjaan saya dengan orang ini. Iya kan? Saya udah nggak ada hubungan kerja dengan orang ini. Udah selesai. Kalau perlu saya blok gitu. Atau minimal saya hilangkan dia dari list saya, dari kontak list saya. Berarti kita memperlakukan orang itu seperti benda. Itu. Kita hanya menggunakan dia ketika dia bisa melayani kita. Kita hanya mau bertemu dengan dia ketika kita punya keperluan. Kalau kita nggak punya keperluan, nggak mau kita ketemu. Walaupun orang itu datang sekalipun ke rumah kita, lebih baik kita ngumpet gitu, bilang aja tidur kan, seperti itu. Artinya apa? Kita sudah memperlakukan orang seperti benda gitu. Nah, ketika kita hanya menghubungi orang ketika kita punya kebutuhan, itu bukan cinta namanya. Itu namanya selfish. Oke, kalau gitu tandanya supaya kemudian supaya kita belajar, Pak Arfan, bisa mencintai orang, tidak memposisikan mereka tidak sebagai benda, itu bagaimana nanti di sesi berikutnya. Siap, Paula, ya. Satu sesi yang terakhir ya, Smart Listener. Kami jeda sesaat, Anda bisa pergunakan WhatsApp kami untuk bertanya atau juga kemudian mempergunakan Instagram kami @radiosmartfm 959 untuk menjawab pertanyaan kami. Apa yang ingin Anda lakukan sebagai bukti cinta Anda kepada sesama? Sebutkan salah satu saja ya. Formatnya ketik SH, kemudian spasi nama, spasi usia, spasi jawaban Anda, di-mention ke @radiosmartfm 959 di Instagram kami. Smart Listener dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, love people use things, ini yang menjadi topik bahasan kami dalam Smart Happiness kali ini ya. Bicara tentang mencintai orang dan kemudian bagaimana mempergunakan benda justru ya, bagaimana memperbesar rasa cinta itu. Nah, Pak Arfan, boleh nggak sih dikasih tips kepada kita ya tentang bagaimana kemudian kita bisa berlatih semakin besar nih cara kita mencintai orang gitu, karena kan mungkin di luar sana orang kan mengatakan, iya Pak Arfan motivator, enak itu enak, encer sekali bicaranya gitu kan. Nah,
Su- supaya kemudian tipsnya itu bisa jadi sangat mudah kami aplikasikan. Iya. Bagaimana caranya, Bapak? Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi nomor satu kita harus membedakan ya, di dunia ini ada orang, ada barang gitu. Itu dulu. Kita bisa bedain nggak sih? Oke. Kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain gitu. Ya seorang atasan ngelihat anak buahnya ya barang, alat gitu. Alat untuk apa? Untuk mencapai target. Iya, iya. Sehingga dia tidak peduli dengan kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh anak buahnya, nggak peduli. Yang penting kamu capai target. Itu kan hanya menggunakan anak buah sebagai alat saja kan sebetulnya. Betul, betul. Itu menggunakan seorang anak misalnya hanya menggunakan orang tuanya sebagai apa, mesin ATM katakanlah gitu. Pak, butuh ini. Ya ngomongnya hanya kalau butuh, kalau enggak dia nggak mau ditemui. Itu kan contoh-contoh yang nyata kan seperti itu ya. Jadi kita juga sering kali kan menghubungi orang tuh ketika kita butuh kan, bener nggak? Kalau nggak butuh ngapain hubungin orang? Betul, betul. Cuma nanya apa kabar. Saya sering melakukan itu. Nah, itu contoh konkretnya. Ya. Butuh nggak butuh, saya akan menanyakan apa kabar dalam kurun waktu tertentu. Iya, iya, iya. Ya kepada teman, sahabat, klien dan sebagainya Saya gitu. suka nanyain itu walaupun gak dibales, Pak, biarin. Iya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang juga orang nggak balas itu karena Ya, dia ya, bukannya nggak mau ya, misalnya dia sedang meeting. Padat, Dia sedang meeting, dia agak bosan dengan meeting itu. Dia ngintip HP gitu kan. Ngintip adanya WA gitu ya. Dan ketika dia ngintip itu dia memang tidak menjawab sih gitu. Cuman Iya, ya dia merasa disapa gitu. Orang itu perlu Iya. disapa gitu. Iya, iya. Nah, banyak sekali orang yang memperlakukan customernya juga hanya sebagai mesin uang saja gitu. Hanya kalau ada minta project saja dia menyapa, kan seperti itu. Itu namanya memperlakukan orang sebagai barang gitu. Sebagai barang. Jadi ya. tips konkretnya apa? Kita harus lihat yang namanya manusia itu. Manusia itu adalah makhluk hidup. Gitu ya. Iya kan? Barang makhluk mati, ya. Makhluk hidup itu perlu disapa. Perlu dihargai, perlu diapresiasi, perlu diuongke, perlu didengarkan, perlu dimengerti. Itu namanya kebutuhan emosional. Nah, ketika orang diperlakukan dengan baik dalam kebutuhan emosionalnya, dia mau bantu kita apapun. Ya, ya. Dengan mengatakan loving people, use things, bukan berarti kita tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan orang. Karena orang itu juga diciptakan Tuhan di dunia ini supaya bisa dimanfaatkan. Benar nggak? Yang bisa dimanfaatkan bukan hanya benda, tapi orang. Saya berhubungan dengan Mbak Ola kan supaya saya bisa memanfaatkan Mbak Ola, dan Mbak Ola juga bisa memanfaatkan saya. Kan seperti itu. Betul. Karena yang namanya bisnis kan sebetulnya saling memanfaatkan gitu. Simbiosis mutualisme. Betul. Betul, tetapi kalau saya menghubungi Mbak Ola hanya ketika saya punya kepentingan saja, itu berarti saya sedang memperlakukan Mbak Ola sebagai benda gitu. Dan lama-lama itu akan terasa gitu, tidak ada ketulusan di sana, tidak ada sentuhan kemanusiaan di sana gitu. Yang ada hanya kepentingan gitu. Dan itu namanya bukan love tapi selfish gitu. Ketika kita definisi selfish ya, ketika kita menghubungi orang hanya kalau ada kepentingan. Itu Mbak Ola. Sebagai ini salah satu bentuk kecintaan kami kepada listener gitu ya. Iya. Jadi kami coba menjumpai secara satu persatu nih. Betul. Pak Arfan, kita ke YouTube dulu sebentar silakan, sebelum Mbak. kita closing ya. Saya mau menjumpai ada Michael Sai di sana, akun Michael Sai. Eros kasih agape, sayang, filia, persaudaraan ya. Sayang materi, merawat materi yang ada, reduce, recycle, use, katanya begitu ya. Cinta kerja, cinta hobi, cinta organisasi. Kalau yang mau dilakukan itu adalah doing good, best, and better sesuai misi, tujuan hidup, dan visi katanya. Ya. Ada Pak Daud Rusli Rosadi dengan kasih sayang dan perbuatan baik yang dicurahkan untuk sesama orang. Oke, nah Ya. mungkin ini kan teorinya ya. Ya. Nah, secara sederhana, Pak Arfan ajak kita dong bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada sesama, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini ya. Ya. Mungkin hal-hal kecil yang bisa Bapak inspirasikan untuk kami lakukan. Ya, Silakan. terima kasih Bola. Ya jadi itu hal-hal kecil seperti apa? Menyapa gitu. Menyapa itu jangan kalau ada maunya gitu, sehingga orang akan tahu gitu. Ya. Oh ini pasti ada maunya nih gitu. Gitu ya. Kita sebut namanya pagi Pak Rahman. Iya. Itu senang Jadi ya. hilangkan dulu kepentingan itu gitu. Bahwa kita ingin menggunakan atau memanfaatkan orang itu boleh-boleh saja gitu. Karena sebaik-baiknya manusia kan adalah manusia yang bermanfaat. Sehingga orang juga sebetulnya akan suka kalau dimanfaatkan oleh kita gitu. Tetapi ketika kita tidak mencintai dia dulu, mengasihi dia dulu, tapi cuma ingin memanfaatkan saja, itu namanya using people gitu. Ya jadi kalau sama orang itu kita harus cintai dia dulu, kasihi dulu, ya, berikan perhatian, kita harus care dengan tulus. Nah, suatu ketika kita pasti akan butuh orang itu.
suatu ketika kita pasti butuh. Nah, ketika kita butuh orang itu, dia akan membantu kita dengan senang hati gitu, karena dia tahu bahwa kita lebih daripada memperlakukan dia itu sebagai manusia. Jadi I and you, bukan I and something. Gitu. Hubungannya seperti itu gitu. Tapi kalau kita hanya menghubungi orang ketika kita perlu, orang akan tahu, oh ini pasti ada maunya nih. Orang tidak akan melihat ketulusan kita gitu. Dan apapun akan dicurigai gitu sebagai penuh dengan kepentingan-kepentingan, hidden agenda gitu. Itu akan menjauhkan kita dari kebahagiaan gitu, Mbak Ola. Jadi perlakukan manusia itu sebagai benda hidup. Yang perlu disapa. I and you itu namanya. Jangan memperlakukan manusia seperti benda mati. Kalau I and you memang very close banget ya. Betul. Nah, seringkali kita I and something. Kita nelpon orang, menghubungi orang itu hanya kalau kita membutuhkan. Bahkan kita sudah disapa sama orang pun kita tidak mau menjawab. Sudah didatengin pun kita malah ngumpet. Bilangnya tidur, kan seperti itu. Padahal sudah datang tuh orang di depan mata kita gitu. Itu kan contoh orang-orang yang sangat selfish dan sangat mementingkan diri sendiri. Dan orang yang seperti itu dijamin tidak akan bahagia hidupnya. Itu Mbak Ola. Ini rumus kebahagiaan yang pagi hari ini diinspirasikan kepada kita semuanya. Pak Arfan, nanti kalau mau datang ke tempat saya tolong kasih tahu supaya nanti kalau saya pas tidur saya bangun. Iya. Iya. Kita janjian jangan kita janjian. Janjiannya jangan di jam siang gitu loh. Oh, pas lagi siang tidur pasti ya. Iya. Kita kalau pagi enggak. Tapi ada orang yang pagi tidur, siang tidur, sore tidur, ada loh orang seperti itu. Cari alasan ya. Semua listener, terima kasih buat Anda pagi hari ini yang sudah bergabung baik melalui YouTube, melalui Instagram, melalui WhatsApp kami. Kami merasa sangat begitu close banget dengan Anda. Nah, kalau Anda ingin mendengarkan siaran ulang dari program ini ada di hari Minggu jam 7 malam atau rekaman videonya kami simpan di YouTube di channel Radio Smart FM ya. Nah, Anda bisa bergabung bersama dengan kami sekali lagi untuk perhelatan kami di tanggal 26 September dan ini free. Bekasi Insight namanya, Bekasi is Smart City. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda bisa WhatsApp kami di 082123459590. Kami pamit dan sebelum pamit Smart Listener kami mau ingatkan Anda tetap jaga atau tetap lakukan protokol kesehatan. Betul, ya. Physical distancing, kemudian pergunakan masker, rajin mencuci tangan atau bawa hand sanitizer kalau Anda harus bepergian. Pak Arfan, doa kami Bapak dan seluruh tim sehat-sehat semuanya. Amin, Bola. Terus saling mencintai begitu bisa terus menginspirasi Indonesia nanti. Amin. Terima kasih banyak Bola. Pekan depan ya. Siap. Selamat berbahagia untuk kita semuanya. Saya Lana Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.